Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanina. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester kelas 7 dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Muhammad Ikhwan Saputra. Yang pertama tentang menjelaskan apa itu software as service, utility computing, dan integrated network. Yang pertama yaitu software as service atau SaaS. Nah, SaaS ini merupakan perangkat lunak berbasis cloud yang dapat langsung digunakan dengan jaringan internet, di mana pengguna tidak harus melakukan instalasi software pada server, komputer, dan gadget mereka. Nah, SaaS ini sendiri merupakan salah satu evolusi lebih lanjut dari konsep ASP atau Application Service Provider. Lalu contoh SaaS ini sering kita gunakan, yaitu seperti Google G Suite, atau AppSheet, Dropbox, Salesforce, Cisco WebEx, SAP, Concur, Office 365, dan ada Creative Cloud, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa kelebihan dari layanan SaaS ini. Yang pertama yaitu menghemat biaya operasional ya. Kenapa? Karena di mana SaaS ini yang telah terintegrasi dengan server ini, kita sebagai pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya penggunaan internet secara berkala. Kemudian SaaS ini juga lebih fleksibel, mudah diakses, dan mudah diintegrasikan. Lalu bagaimana dengan keamanannya? Nah, keamanan dari layanan SaaS ini tentu saja menjamin keamanan serta kerahasiaan data diri dari penggunanya. Selanjutnya yaitu tentang utility computing. Utility computing ini merupakan sekumpulan sumber daya komputasi, tempat penyimpanan data, dan layanan. Nah, ada beberapa karakteristik dari sistem utility computing ini. Yang pertama, on-demand self-service, yaitu di mana layanan utility computing ini harus dapat dimanfaatkan oleh user dan tersedia ketika dibutuhkan. Dan yang kedua, ada broad network access. Nah, artinya di mana layanan utility computing ini harus bisa diakses dari manapun dan kapan saja dengan atau ketika dibutuhkan. Kemudian ada measure service. Nah, artinya utility computing ini dibayar sesuai penggunaan, maka layanan ini harus terstruktur atau terukur dengan baik. Selanjutnya ada integrated network. Nah, integrated network ini merupakan sistem telekomunikasi di mana layanan antara data, suara, gambar telah diintegrasikan ke dalam satu jaringan yang menyediakan konektivitas kita dari ujung ke ujung untuk menunjang suatu ruang lingkup layanan yang luas. Nah, ada keuntungan dari integrated network ini. Yang pertama, menawarkan kecepatan kualitas tinggi ya. Terus ada efisien dalam satu saluran ya, seperti gambar, suara, video. Kemudian integrated ini juga fleksibel serta hemat biaya. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaannya adalah jelaskan dan gambarkan arsitektur network dari sisi sistem. Nah, berikut ini adalah gambar dari arsitektur network dari hybrid cloud computing. Oke, penjelasannya sebelumnya ya, kita tahu bahwa model hybrid cloud ini merupakan model pengembangan dari layanan cloud, di mana provider layanan cloud ini mengelola dan menggunakan internet sumber daya yang integrasinya dan menggunakan sumber daya komputerisasi dari provider cloud yang lainnya. Nah, dari gambar di atas ini menjelaskan beberapa komponen utama network, yaitu membentuk suatu jaringan private cloud dan public cloud melalui jaringan interconnect. Maka terjadi penghubungan dua jaringan cloud yang berbeda menjadi satu jaringan yang disebut sebagai hybrid cloud. Okay. Nah, komponen dari call inbox itu merupakan komponen yang diistilahkan sebagai sel network atau cluster, yang mana fungsinya ini sebagai pre-package dan secara aktif menjamin service platform sehingga mudah dan cepat digunakan untuk diimplementasikan dengan jaringan private dan public cloud. Nah, bentuk dari cluster ini
berupa chassis tunggal layaknya service tetapi memiliki banyak slides atau multiple blades. Dalam blades terdapat beberapa unit komponen komputerisasi seperti strong beberapa processor. Nah, multiple blade unit inilah yang berfungsi untuk interkoneksi komunikasi pada backplane dan menyatukan semua koneksi Ethernet berkecepatan tinggi atau high. Yang biasanya ini kecepatannya sampai 10 GB fiber optic over Ethernet. Nah, selanjutnya yaitu beberapa faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia. Bisa dibilang keberhasilan implementasinya di sebuah perusahaan menjadikan perusahaan dapat menekan cost atau dan sistem perkembangan suatu perusahaan akan baik. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi dan berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Apa saja? Yang pertama yaitu perangkat kelas komputer atau hardware ya. Dimana yang seperti kita ketahui bahwa infrastruktur fisik sebagai penunjang utama dan dikenal sebuah sistem tersebut itu supaya kualitas dan performa meningkat, biasanya diperlukan maintenance pada hardware-nya. Dalam hal ini termasuk perangkat keras atau hardware yang memiliki peralatan jaringan komputer. Nah, perangkat keras yang dimaksud seperti router, skala, firewall, array penyimpanan, server, penyeimbang beban, dan perangkat cadangan ini. Server ini merupakan sistem komputer yang bertugas untuk memberikan layanan tertentu pada jaringan. Nah, jadi server di sini didukung oleh prosesor yang sifatnya scalable dan ukuran RAM-nya yang besar. Karena dalam hardware dilengkapi sistem operasi khusus jaringan, sementara untuk komputasi awam dioperasikan lewat teknologi virtualisasi. Jadi semua saling terikat dan bekerja sama dalam satu workstation. Oke, untuk yang kedua yaitu jaringan. Nah, selain koneksi internet, router, switch, penyimpanan data, dan server, ada beberapa komponen lain yang penting dalam jaringan komputer. Yang pertama adalah ada modem ya. Modem yang seperti kita ketahui adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Nah, modem ini biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer ke internet atau jaringan komputer lainnya. Yang kedua ada firewall, ya, perangkat atau software yang digunakan untuk melindungi jaringan dari serangan atau akses tidak sah. Sehingga ada hub. Hub ini perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat ke jaringan dengan mengarahkan sinyal ke semua port yang terhubung. Kemudian ada access point. Nah, access point ini merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat kabel atau wireless ke jaringan kabel. Lalu ada kabel jaringan, ya, salah satu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Ada protokol jaringan yang merupakan aturan yang mengatur bagaimana perangkat berkomunikasi satu sama lain di jaringan. Kemudian ada IP address ya, atau Internet Protocol Address, yang merupakan alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat di jaringan untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan perangkat lain. Kemudian ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu merupakan protokol yang digunakan untuk mengatur pengaturan IP address nih secara otomatis di jaringan. Nah, DHCP ini merupakan bagian dari protokol jaringan TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima data di internet. Dan yang terakhir ada DNS atau Domain Name System. Sistem yang mengkonversi nama domain ke alamat IP sehingga pengguna dapat mengakses situs web dengan mengetikkan URL yang mudah diingat. Nah, jaringan ini merupakan media komunikasi atau transmisi dengan menghubungkan beberapa device menjadi satu, sehingga komputer ini berlangsung di pusat data of premise. Oke. Selanjutnya ada virtualisasi, yang merupakan salah satu bagian elemen inti dari proses awam. Nah, yang dimaksud alat virtualisasi ini meliputi desktop, virtualisasi pengguna, penyimpanan aplikasi gitu.
Selanjutnya yang keempat itu ada penyimpanan. Oke. Penyimpanan ini atau yang sering kita kenal dengan cloud storage merupakan teknologi yang digunakan untuk penyimpanan data secara online dengan memanfaatkan server virtual sebagai medianya. Nah, format penyimpanan dari dalam teknologi cloud ini ada bentuknya ada Blockstrom ya, salah satu format penyimpanan data dalam computing. Kemudian ada Objectstrom, yaitu salah satu format penyimpanan data dalam teknologi computing. Data dalam Objectstrom ini data disimpan sebagai objek yang dapat diakses melalui API atau Application Programming Interface. Kemudian ada Strong, penyimpanan data yang mirip dengan hardware lokal di PC. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu 8 keuntungan dan 3 kerugian virtualisasi cloud computing. Oke, di sini ada 8 keuntungan virtualisasi dan cloud computing. Yang pertama, pengurangan biaya investasi hebat. Artinya apa? Investasi hebat dapat ditekan lebih rendah karena virtualisasinya hanya menggunakan kapasitas yang sudah ada. Tidak perlu ada penambahan perangkat komputer, server, dan peripheral secara fisik. Kemudian kemudahan backup dan recovery. Artinya server-server yang dijalankan di dalam sebuah mesin virtual dapat disimpan dalam sebuah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu kemudahan development, di mana sistem virtual dapat dikloning sebanyak mungkin dan dapat dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasi. Keuntungan selanjutnya yang keempat yaitu mengurangi panas. Kenapa? Karena berkurangnya jumlah perangkat otomatis mengurangi panasnya suatu server dan data center. Kemudian yang kelima yaitu mengurangi biaya space. Karena semakin sedikit jumlah server, berarti semakin sedikit pula uang untuk menyimpan perangkat. Nah, jika server ditempatkan pada suatu colocation atau server atau data center, ini akan berimbas pada pengenaan biaya sewa ya. Kemudian keuntungan yang keenam yaitu kemudahan maintenance dan pengelolaan. Jumlah server yang lebih tinggi otomatis akan mengurangi waktu dan biaya dengan untuk mengelolanya. Oke. Yang ketujuh yaitu standarisasi hardware. Nah, virtualisasi merupakan emulasi dan enkapsulasi hardware sehingga proses pengenalan dan pemindahan suatu spesifikasi hardware ini tertentu tidak menjadi masalah. Sistem tidak perlu menggunakan deteksi ulang hardware sehingga instalasi pada sistem atau komputer fisik. Ya. Kemudian keuntungan ke-8 yaitu kemudahan replacement. Artinya proses penggantian dan upgrade spesifikasi server lebih mudah dilakukan. Oke, selanjutnya yaitu ada 3 kerugian virtualisasi cloud computing. Apa saja? Yang pertama, satu pusat masalah. Artinya apa? Virtualisasi bisa dianalogikan dengan menempatkan semua kru dalam satu keranjang. Artinya apa? Jika server induk bermasalah, suatu sistem virtual machine di dalamnya tidak bisa digunakan. Hal ini bisa diantisipasi dengan memberikan fasilitas backup secara otomatis dan periodik atau dengan menerapkan prinsip failover atau clustering. Kerugian yang kedua yaitu spesifikasi hardware, di mana virtualisasi membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Selanjutnya kerugian yang ketiga yaitu satu pusat serangan. Artinya apa? Penempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikannya sebagai target serangan. Jika hacker mampu menerobos masuk ke dalam sistem induk, dan kemungkinan ia mampu masuk ke dalam server virtual dengan cara menggunakan informasi yang ada pada server induk tersebut. Oke, demikian presentasi dari saya, Nurhayuna. Semoga bermanfaat. Maaf jika masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.